Kita mengenal namanya, Cristiano Ronaldo Messingo, ikon kebugaran, sosok dengan kepercayaan diri yang seolah tak terbatas. Kita telah melihat ratusan golnya, perayaan siu yang ikonik dan lemari trofi yang meluap. Tapi untuk memahami sang legenda, kita harus kembali ke satu malam di musim panas tahun 2003. Malam di mana seorang remaja kurus dari Madeira, Portugal, mempertaruhkan segalanya dalam 90 menit. Ini adalah membinamai tentang titik balik. Bukan hanya sebuah pertandingan, tapi sebuah audisi di panggung terbesar yang tidak pernah ia sadari. Tanggal 6 Agustus 2003, Sporting Lisbon meresmikan stadion baru mereka, Estadio José Alvalade, dengan pertandingan persahabatan melawan raksasa Inggris, Manchester United. Bagi Sporting, ini adalah perayaan. Bagi para pemain United, ini adalah laga pramusim biasa. Tapi bagi seorang anak laki-laki berusia 18 tahun dengan nomor punggung 28, ini adalah kesempatan. Namanya Cristiano Ronaldo. Dia kurus, dengan highlight pirang di rambutnya, dan energi yang meluap-luap. Di hadapannya berdiri para juara Liga Premier. Dia tidak gentar. Sejak peluit pertama dibunyikan, dia bermain seolah hidupnya bergantung pada laga itu. Dia berlari ke arah pemain bertahan berpengalaman John O'Shea tanpa rasa takut. 1 step over, 2, 3. Gerakannya begitu cepat, begitu tak terduga, hingga O'Shea seolah menari di atas es. Ronaldo tidak hanya pamer, dia menusuk menciptakan peluang, dan membuat pertahanan United kocar-kacir sepanjang malam. Di bangku cadangan, Sir Alex Ferguson, manajer legendaris United, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia sudah diberitahu tentang bocah ini, tetapi melihatnya secara langsung adalah hal yang berbeda. Dia melihat bukan hanya skill tapi api di matanya, keinginan mentah untuk menjadi yang terbaik. Di babak pertama, para pemain United di ruang ganti tidak membicarakan taktik. Mereka hanya membicarakan satu orang. Bocah ini luar biasa, kata mereka. Di babak kedua, Ronaldo terus menyiksa mereka. Pertandingan berakhir 3-1 untuk kemenangan Sporting. Tapi hasilnya tidak penting. Di dalam pesawat United yang kembali ke Manchester, para pemain senior seperti Rio Ferdinand dan Gary Neville tidak bisa berhenti membicarakannya. Mereka mendatangi Ferguson dan berkata, "Bos, Anda harus merekrutnya, Anda harus." Mereka kelelahan, dipermalukan oleh seorang remaja, tetapi mereka juga terpesona. Mereka tahu mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang istimewa. Sir Alex Ferguson tersenyum. Dia tidak perlu diyakinkan. Malam itu dia sudah membuat keputusan. Dia tidak akan meninggalkan Lisbon tanpa pemain itu. Kurang dari seminggu kemudian, Cristiano Ronaldo diumumkan sebagai pemain Manchester United, mewarisi nomor punggung 7 yang keramat. Malam itu mengubah segalanya. Itu adalah bukti nyata bahwa satu penampilan, satu kesempatan, jika diambil dengan persiapan dan keberanian dapat mengubah takdir. Ronaldo mengajarkan pada dirinya sendiri dan dunia bahwa setiap detik di lapangan adalah audisi untuk kehebatan. Titik balik dalam hidupnya bukanlah saat ia memenangkan Ballon d'Or pertamanya, tetapi pada malam musim panas itu, di mana ia bermain dengan sepenuh hati dan memaksa dunia untuk memperhatikan namanya. Scene pembuka dengan Lionel Messi dewasa di lapangan, bola di kakinya. Kita mengenalnya sebagai seorang penyihir. Lionel Messi, seniman di lapangan hijau yang gerakannya seolah menentang hukum fisika. Setiap sentuhannya pada bola adalah sebuah mahakarya. Setiap gocekannya adalah sebuah tarian yang memukau jutaan mata di seluruh dunia. Ia adalah ikon, sang maestro yang telah menaklukkan puncak tertinggi sepak bola. Transisi ke jalanan Rosario yang ramai. Messi kecil, tampak jauh lebih mungil dari teman-temannya. Saat bola menyentuh kakinya, bola itu memancarkan cahaya lembut dan gerakannya meninggalkan jejak cahaya samar. Namun, untuk benar-benar memahami kebesaran sang maestro, kita tidak perlu melihat deretan trofi emasnya atau rekor-rekor yang ia pecahkan. Kita harus kembali ke sebuah momen rapuh, ke sebuah benda yang sangat sederhana, selembar serbet kertas. Ini adalah kisah tentang titik balik yang nyaris tidak pernah terjadi. Sebuah momen krusial yang menentukan takdir seorang legenda. 11 tahun dunia Messi yang penuh mimpi seakan runtuh. Ia didiagnosis menderita kekurangan hormon pertumbuhan, growth hormone deficiency. Masa depannya di lapangan hijau, impiannya untuk menjadi pemain profesional, tiba-tiba terancam musnah. Biaya pengobatan yang mencapai hampir $1.000 per bulan adalah angka yang mustahil bagi keluarganya yang sederhana di Argentina. Klub-klub besar di negerinya sendiri, yang telah menyaksikan bakat luar biasanya, menolak untuk menanggung biaya pengobatannya. Harapan mulai memudar seperti senja di cakrawala.
meninggalkan kegelapan dan keputusasaan bagi keluarga Messi. Peta dunia dengan garis emas bercahaya yang melacak penerbangan dari Argentina ke Spanyol. Lalu di tengah kegelapan itu datanglah secercah harapan dari seberang Samudra Atlantik, sebuah undangan uji coba dari FC Barcelona. Dengan keyakinan penuh pada bakat putranya, sang ayah Jorge mempertaruhkan segalanya. Mereka terbang ke Spanyol, membawa mimpi yang hampir padam menuju satu kesempatan terakhir. Di lapangan Messi kecil bergerak. Di lapangan latihan La Masia, di hadapan para petinggi klub, anak laki-laki mungil itu bergerak seperti air, mengalir melewati lawan-lawannya yang jauh lebih besar. Carles Rexach, direktur teknis Barcelona saat itu, hanya butuh 5 menit untuk melihatnya. Dalam 5 menit yang singkat itu, dia tidak melihat seorang anak kecil dengan masalah medis. Raguan dari jajaran direksi lain membuat Rexach cemas akan kehilangan talenta sekali seumur hidup ini. Tanpa ragu, ia meraih satu-satunya hal yang bisa dia temukan di meja restoran saat itu. Sebuah serbet kertas. Di atasnya, dengan disaksikan oleh ayah Messi, ia menulis sebuah janji, sebuah kontrak darurat yang menjamin masa depan Messi di klub. Itu bukan sekadar tulisan di atas kertas, itu adalah sebuah deklarasi iman. Itu adalah titik balik yang mengubah segalanya. Montase cepat, keluarga Messi tiba di Barcelona. Gambar kalender yang berputar cepat, grafik pertumbuhan animasi yang menunjukkan garis tinggi badan Messi naik. Diakhiri dengan Messi mengangkat trofi pertamanya. Cahaya dari trofi itu bersinar terang, dan di dalam kilaunya, tampak bayangan samar dari serbet yang ikonik itu. Dengan jaminan yang tertulis di atas serbet itu, FC Barcelona menanggung seluruh biaya pengobatannya, dan Lionel Messi, anak laki-laki yang hampir menyerah pada mimpinya, memulai perjalanannya yang luar biasa untuk tumbuh, tidak hanya secara fisik, tetapi juga untuk menjadi legenda terbesar yang pernah menghiasi lapangan hijau. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa takdir besar terkadang ditulis di tempat yang paling tak terduga. Ada momen dalam sejarah yang melampaui olahraga. Momen di mana satu orang, di bawah tekanan yang tak terbayangkan, menjadi simbol harapan bagi sebuah bangsa. Bagi Prancis pada musim panas tahun 1998, orang itu adalah Zinedine Zidane. Lebih dari sekadar pesepak bola, ia adalah putra imigran Aljazair, lambang dari Prancis baru yang multikultural. Dengan Piala Dunia di kandang sendiri, beban seluruh negara ada di pundaknya yang elegan. Dunia tidak hanya mengharapkan sihir mereka menuntutnya, namun jalan menuju takdir tidaklah mulus. Awal turnamen Zidane adalah sebuah antiklimaks. Di babak penyisihan grup melawan Arab Saudi, sebuah momen frustrasi yang tak terkendali membuatnya menginjak lawan. Kartu merah langsung, itu bukan sekadar kesalahan. Itu adalah bencana di mata publik. Media Prancis yang gelisah mempertanyakan temperamennya. Sang pahlawan diskors untuk 2 pertandingan krusial. Ia kembali, tetapi bayang-bayang keraguan masih menyelimutinya. Zidane bermain tetapi Zizou sang penyihir tanpa absen. Ia seperti orkestra tanpa konduktor, harapan yang berkedip-redup. Lalu datanglah final. Di seberang lapangan berdiri para raksasa berbaju kuning. Brasil. Juara bertahan, tim yang dipenuhi bintang dipimpin oleh sang pemain terhebat di planet ini, Ronaldo Nazario, o fenomeno. Mereka tampak tak terkalahkan. Namun sebelum pertandingan, sebuah misteri menyelimuti kubu Brasil. Ronaldo dilaporkan menderita kejang misterius. Namanya sempat hilang dari daftar pemain sebelum akhirnya dikembalikan. Aura tak terkalahkan Brasil retak, tetapi mereka tetaplah Brasil. Bagi Prancis tugas itu tampak mustahil. Bagi Zidane ini adalah panggung penebusan atau kegagalan total. Dan di atas panggung itulah, di tengah gemuruh 80.000 penonton di Stade de France, Zinedine Zidane menemukan kembali takdirnya. Menit ke-27 sebuah tendangan sudut melayang dari sisi kiri. Di tengah kerumunan pemain bertahan Brasil yang menjulang tinggi, Zidane melonjak. Ini bukan gerakan balet yang biasa ia tunjukkan, melainkan lompatan kekuatan dan keinginan murni. Kepalanya menyambut bola dengan presisi yang menghancurkan. Jaring bergetar 1-0. Stadion meledak dalam euforia yang luar biasa. Brasil tertegun. Lalu sesaat sebelum babak pertama berakhir, dalam sebuah deja vu yang menakjubkan, sejarah terulang. Sudut lain kali ini dari kanan. Sekali lagi Zidane, hantu di dalam kotak penalti, menemukan ruang. Sekali lagi ia melompat. Sekali lagi kepalanya menjadi palu godam. 2-0 dari Zinedine Zidane, sang playmaker yang dikenal dengan keajaiban kakinya, telah membunuh raksasa dengan 2 sundulan. Babak kedua adalah formalitas. Gol ketiga dari Emmanuel Petit menyegel kemenangan. Saat peluit akhir berbunyi, Prancis meledak dalam perayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Di Champs-Élysées, jutaan orang dari semua warna kulit dan latar belakang bersatu meneriakkan namanya. Malam itu, wajah Zidane diproyeksikan ke Arc de Triomphe dengan tulisan Merci Zizou. Putra imigran dari Marseille telah menjadi Raja Prancis. Kemenangan itu lebih dari sekadar trofi. Itu adalah validasi dari cita-cita Black Blanc Bour, Prancis yang bersatu dalam keragamannya. Zidane telah menjadi simbol penyatuan nasional. Itulah titik baliknya, momen di mana seorang pemain yang diperdebatkan ditempa menjadi pahlawan abadi. Kemenangan itu tidak hanya mengukir namanya di trofi Piala Dunia, tetapi juga di hati sebuah bangsa. Dari keraguan menjadi pemujaan, dari tekanan menjadi kemenangan. Malam di bulan Juli 1998 itu adalah saat Zinedine Zidane berhenti menjadi pemain sepak bola yang hebat dan menjadi sebuah legenda yang kekal. Warisannya yang lahir dari dua tandukan kepala akan hidup selamanya.